Set plan itu bukan set plan yang dibuat oleh developer, tapi set plan yang dibuat oleh Cipta Karya. Oleh developer gak set plan saenake dhewe, Mbak. Jalan cuma 4 meter, kadang 5 meter. Yang nantinya ke depannya apa? Akan menimbulkan perumahan kumuh. Iya kan? Terus banyak gang-gang buntu itu yang harus dihindari, karena apa, kalau ada kebakaran bagaimana? Harusnya developer berpikiran gitu loh. Ayo ciptakan kota ini yang enggak kumuh kan gitu. Makanya tanyakan sebelum beli. Kadang-kadang saya berpikirnya apa mereka bekerja secara minimalis ya, hanya misalnya di atas meja orang datang, ini ada izin atau tidak gitu loh. Fungsi pengendalian itu harus lebih progresif mestinya. Kan mereka punya aparat-aparat ke bawah itu ada. Kayak timnya gitu juga Pak ya? Iya, Kak, di sana ada perumahan. Bisa kok langsung didatangi. Kemudian ini bagaimana izinnya seperti apa? Status alas haknya apakah selesai atau tidak? Itu semua adalah kewenangannya dari dinas kecelakaan ya, bukan ini. Halo Sobat Memo, kembali lagi di podcast Memo ya. Hari ini kita akan membicarakan sesuatu hal yang hangat diperbincangkan di Kota Malang. Seperti biasa, hari ini saya pastinya tidak sendirian. Saya bersama narasumber artis di Kota Malang ini ya. Bapak, Ibu, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Baik, luar biasa ya. Tapi ini Sobat Memo masih belum kenal nih kedua narasumber yang monggo Bapak Ibu bisa diperkenalkan dulu dari Pak Fajar. Silakan. Ya, terima kasih. Jadi saya Fajar Santoso. Sehari-hari saya praktisi hukum di firma Padepokan Hukum Lesan Kuno. Ya ini kerja advokasi begitu. Selain ini kebetulan ngajar di UIN Malang ya, sebagai dosen praktisi. Luar biasa. Siap Fajar. Terima kasih sudah hadir ya. Siap. Boleh silakan diperkenalkan. Kalau saya bukan siapa-siapa Mak, saya temannya Pak Fajar, kebetulan punya nama Istri Tias, gitu aja. Kebetulan juga pengacara yang bantu Pak Fajar di firma Padepokan Hukum Lesan Kuno. Oke, luar biasa. Jadi kalau boleh tahu sudah bekerja sama berapa tahun nih Pak Fajar PST? Tahun-tahun. Karena kenal sejak belum ini ya, masih Jangan bilang waktu saya ingusan. Selalu masih diingat itu. SMP mungkin ya dia. Saya sudah kuliah tapi Dia kuliah, saya anaknya ibu kos. Oh gitu, siap. Jadi akhirnya sekarang bekerja sama ya, Bapak Fajar dan PST, luar biasa sekali. Tapi saya mau bicara tentang Bu Hesti ini itu ya, di media sosial khususnya TikTok itu followersnya banyak banget gitu ya Bu Hesti. Bicarain apa sih Bu Hesti? Yang jelas bicarain pejabat sama aparat yang kurang ajar aja. Saya nggak mau bicarain orang ya, gitu. Bicarain pejabat sama aparat pelayan publik biar apa? Biar masyarakat itu teredukasi. Itu aja. Edukasi ya. Iya. Nggak bicarain pribadi saya. Jadi kadang-kadang juga ada konten teringat sih Mbak. Teringat sebenarnya beda. Yang bully dia. Makan-makan dengan anak-anak magang di Padepokan atau jalan ke candi gitu. Ke situs-situs gitu. Berarti ada teman magang juga ya Pak? Ada kebetulan di Padepokan ada 4 magang ya, magang profesi dan magang mahasiswa. Luar biasa. Baik, Pak Fajar Bu Hesti, sebelum kita tadi kan saya sudah menyatakan kalau misalnya akan membahas suatu hal yang menarik ya pada sore hari ini. Nah, tapi Pak, saya mau tahu dulu nih tentang Padepokan Firma Hukum Lesan Kuno ya. Ini itu menangani kasus apa sih Pak? Jujur saja saya baru tahu ini. Mungkin Sobat Memo juga baru tahu, mungkin bisa dibicarakan lokasinya ada di mana, dan juga tadi bisa diceritakan ada teman-teman magang juga, itu monggo silakan. Iya, kami menamai kantor hukum kami itu memang Padepokan Hukum ya, karena ini memang terinspirasi filosofi Jawa ya, bahwa Padepokan itu kan tempat belajar, tempat sharing, tempat orang datang memecahkan persoalan gitu. Nah kami pun mengemban ini satu visi bahwa di kantor hukum itu kami memberikan ruang kepada masyarakat
untuk monggo datang membicarakan persoalan hukumnya untuk bisa kita pecahkan bersama. Tidak harus menunjuk kami sebagai kuasa hukum. Karena kalau hanya untuk ngobrol-ngobrol pun kami juga tidak menarik biaya. Bahkan Padepokan pun juga Mbak, menangani persoalan-persoalan yang istilahnya pro bono ya. Pro bono itu yang tidak berbayar. Terutama kami menangani di kabupaten itu banyak sekali kasus-kasus kekerasan seksual pada perempuan dan anak. Itu kami tidak menarik biaya. Juga kasus-kasus pertanahan, developer, itu kita bantu masyarakat untuk memecahkan persoalan hukumnya. Jadi sejauh ini banyak banget ya Pak ya kasus-kasus seperti itu. Ya, ini sih ada banyak masyarakat yang datang. Lebih-lebih kan karena TikToknya Bu Esti ini kan dapat banyak perhatian di para pencari keadilan sehingga dari mana-mana datang ya, dari luar bahkan dari luar provinsi pun juga, walaupun masih call ya, masih ya. Nah, ini letaknya firma Padepokan Hukum itu di Mbak, di Lesanpuro, di Gedung Kandang. Jadi tempatnya agak naik gitu memang. Terus tetangga saya hanya pura ya, jadi tempatnya sepi memang. Cocok untuk menyepi dan bersepi-sepi. Sepi-sepi. Kurang lebih begitu profilnya firma Padepokan. Ada beberapa advokat sebenarnya selain kami berdua ya. Ya, kami berkolaborasi dengan beberapa rekan advokat di Malang Raya. Oke, luar biasa. Jadi Pak Pamadi dan Bu Esti setiap harinya spending waktu di Padepokan ya? Enggak juga, kalau enggak kita juga ada ya? advokasi di luar ya mungkin kita di luar gitu. Oke. Kalau memang harus di Padepokan ya di Padepokan. Oke, luar biasa Bu Esti dan Pak Fajar. Dan tadi sudah sempat kita masuk ke topik intinya ya. Boleh, Sekarang itu tadi sudah disebutkan dengan Pak Fajar kalau misalnya saat ini ada itu tadi kayak mohon maaf kekerasan seksual segala macam dan juga ada tanah tadi ya. Ya, persoalan pertanahan. Betul Pak Fajar. Ini juga sangat menarik Pak Fajar. Sebelumnya mohon maaf saya juga sedikit kurang mendengar tentang mafia tanah ini. Jadi saya juga ingin mendengar dari Pak Fajar dan Bu Hesti ya. Yang pertama adalah sejauh ini tuh banyak kasus kan Pak terkait mafia tanah. Silakan. Saya dulu nanti Bu Esti nambah ya. Ya, Yang tua dulu. yang tua. Jadi kalau kita ngomong mafia itu kan sistem kerjanya sistematis ya. Mereka tidak bekerja sendiri. Itu cara ciri-ciri mafia ya. Bekerja sistematis, tidak bekerja sendiri, dan melibatkan kekuatan-kekuatan unsur negara sebenarnya. Oknum lah katakanlah ya. Nah, makanya dalam konteks mafia tanah yang banyak kami tangani bukan mafia tanah yang kami tangani, korban mafia tanah yang kami tangani itu adalah terkait pembelian tanah kafling. Tanah-tanah kafling yang dilakukan penjualannya itu oleh para developer ya. Terus kemudian mereka bekerja secara sistematis begitu, dibantu oleh oknum-oknum oknum notaris misalnya dalam membuatkan aktenya misalnya. Kurang lebih gambarannya begini ya, nanti bisa dilengkapi Mbak Esti karena beliau lebih kalau hukum pertanahan ya daripada saya ya. Jadi misalnya Mbak Anum membeli tanah dari katakanlah developernya saya. Nah, Mbak Anum sudah lunas ratusan juta, banyak yang seperti itu, puluhan ratusan juta. Saya sebagai developer, ternyata tanah yang saya jual ke Mbak Anum itu belum lunas dari petani, pemilik lahan. Nah, tetapi ketika saya berakad dengan Mbak Anum ini terkait dengan jual beli itu dituangkan dalam sebuah akta jual beli. Siapa yang bisa punya kewenangan membuat akte? Tidak lain tidak bukan notaris PPAT ya. Nah, persoalannya kenapa pada saat transaksi itu tidak ditinjau, tidak direview dulu aspek-aspek formilnya, misalnya benarkah saya sebagai developer ini punya kapasitas hukum untuk menjual objek kepada ini Mbak Anum misalnya. Nah, itu ternyata korbannya banyak di Malang Raya itu dan nilainya ini
besar sekali sebenarnya. miliaran, Pak? Sampai miliaran. Yang kami tangani korban-korbannya pun juga sampai ini miliaran. Dan ini kita sudah berupaya ke kepolisian. Tapi kadang-kadang kan juga ada kita mensinyalir ya, ada oknum-oknum penegak hukum yang juga bermain-main dalam ranah ini, tidak serius ya sebagai aparat gitu. Sehingga kasus yang kita laporkan akhirnya kemudian bahkan ada kasus yang dihentikan penyelidikannya gitu. Nanti Mbak Esti bisa cerita itu terkait dengan banyaknya mafia tanah. Kalau kami ini menggunakan diksi mafia tanah berkedok developer gitu. Karena gini, kalau developer yang bonafit, developer bonafit itu kan kurang lebih gambarnya kan gini Pak. Bonafit itu kan yang dapat dipercaya gitu loh. Jadi ini developer memang yang nggak dapat dipercaya. Dia punya katakanlah lahan di X misalnya, ini nggak tuntas pindah lagi ke Y nggak tuntas pindah lagi ke A dan seterusnya. Ya ini terkatung-katung banyak sekali korban gitu. Dan ini kalau kami sering menyampaikan ini bahwa ini Malang Raya ini sebenarnya sudah darurat properti. Darurat properti dalam arti bahwa banyak mafia tanah berkedok developer yang mereka bekerjanya dibantu oleh misalnya ya oknum notaris, atau bahkan juga ada klien yang datang ke Padepokan itu adalah mereka dibantu ini developernya itu ada andil dari oknum penegak hukum, katakanlah saya katakan saja oknum polisi misalnya, yang ikut-ikut dalam kegiatan properti itu yang ternyata kegiatan jual beli propertinya itu banyak merugikan orang. Dari Malang Raya ini ya, atau katakanlah kalau bagi kami dalam konteks hukum pertanahan ini sudah darurat properti. Ini harus ada tindakan sebenarnya, baik dari APH maupun dari pemerintah daerahnya. Pemerintah daerah nanti ada kerja-kerja yang harus dilakukan sebenarnya oleh pemerintah daerah. Misalnya Dinas Cipta Karya sebagai pengawas pengendali perumahan. Tapi semua nggak jalan. Nggak pernah jalan. Nanti Mbak Esti bisa cerita masalah Cipta Karya. Mungkin ada apa ya itu tadi diskusi di bawah meja gitu loh, antara oknum-oknum ini ya oknum ketemu oknum kan gitu Mbak ya. Oknum developer, ketemu oknum Cipta Karya, dibantu oknum notaris, dilindungi oknum polisi, pas kan gitu. Itu makanya sistemnya kami menyebutnya tanda petik mafia tanah itu seperti itu, bekerja secara sistematis dan melibatkan unsur-unsur oknum negara. Mungkin Bosi bisa menambahkan terkait mafia tanah ini tadi. Ya, kalau saya hanya menambahkan adalah ini mungkin sebagai mungkin supaya diketahui publik bahwa kami begitu kritisnya terhadap fenomena korban-korban developer nakal yang diduga dibantu oleh oknum notaris ini bukan semata-mata karena kami ini lawyer Mbak. Kami melakukan ini semua 0 rupiah Mbak, bisa dicek. Kami nggak hanya mendampingi user, tapi kami mendampingi petani pemilik lahan. Karena dari pandangan hukum yang selama ini kami lakukan, saat petani pemilik lahan ini berupaya hukum dengan melaporkan ke polisi, rata-rata mandek Mbak. Bisa berhenti karena dimasukkan kulkas dan membeku kasusnya, ya kan? Atau jalan tapi di SP3, karena kami sudah punya buktinya, karena kasus kami itu sudah di SP3 saat kami mendampingi petani. Jadi petani ini menjual tanahnya, ya kan, kepada developer, kurangnya itu 1,9 miliar, ya kan, dia masih dibayar sekian gitu, dan dibayarnya itu kan bagi petani, karena dia petani ya, untuk beli tanah lagi kan, seperti itu. Nah, ada juga petani ini yang lebih tragis lagi, yang mungkin nanti supaya masyarakat tahu, yang lebih tragis lagi adalah petani saya di Kedungrejo Mbak. Petani saya di Kedungrejo Pakis itu yang kami dampingi sudah usia 77 tahun ya. Tanahnya itu saya rasa itu dirampas secara melawan hukum oleh developer ini yang dibantu oleh oknum notaris Kabupaten Malang dengan menimbulkan akta-akta. Nah, kadang-kadang petani ini saat melaporkan Mbak, itu tadi loh, nggak direkennya apa, karena mindsetnya penyidik bilang petani ini nggak ada kerugiannya karena udah nerima DP.
Lah bayangkan sampean tanah harga 400 saja cuma di DP 50 juta, 7 tahun nggak diselesaikan. Terus saat lapor polisi nggak iso Bu, sama harus terima uang, berarti nggak ada kerugian. Kan itu mindset yang sangat tolol. Nggak boleh yang ngomong gitu. Oh nggak apa-apa ya. Nah, saya ini jadi lambeku jahat Mbak. Ya mungkin sesat dan menyesatkan. Sesat dan menyesatkan. Apalagi ada logika yang ini bukan menyesatkan lagi, tapi saya innalillahi lah ke logika ini. Bahwasanya penyidik bilang gini, ini petani juga ikut serta loh dalam kejahatannya developer, berperan gitu kan. Karena apa? Karena petani mengiyakan tanahnya dipakai untuk perumahan, diiyakan tanahnya untuk dijual. Loh, lah petani ini kan jual tanah, masa sama jadi petani jual tanah langsung Pak, sama nunggu tanahku gayopo. Kan nggak mungkin toh Mbak. Yang penting kan lunas. Nah, pola pikir penyidik seperti ini tuh loh sing innalillahi lah saat ini. Saya sudah nggak bisa menggambarkan ya apa sudah. Kayaknya itu berduka cita deh kayak. Ya, kita menghadapi dalam konteks penegakan hukum pertanahan dalam rangka memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat ini menghadapi suatu kendala. Saya menyebutnya kendala ini ya struktural ya, karena mohon maaf di kalangan penyidik polisi itu mindsetnya masih ada yang nggak pas secara ilmu hukum gitu loh. Ya bukan saya karena pengajar ilmu hukum, bukan, tapi bahwa masa seorang petani secara ini common sense saja, seorang petani yang sekian tahun tidak dibayarkan uangnya oleh developer, terus kemudian developer yang membeli itu kemudian tidak lunas dan dijual kepada user-user, dia tidak punya kapasitas untuk melaporkan. Kalau petani yang melaporkan sudah ya lapor boleh-boleh saja lapor, tapi hampir pasti laporannya akan masuk tong sampah gitu. Jadi saya melihat ini harus ada yang diperbaiki dari sisi pemikiran secara teknis hukum ya, dari kalangan di teman-teman penyidik kepolisian ya, memandang persoalan ini lebih baik menggunakan hati, empati maupun logik hukumnya juga harus jalan. Nah selama ini petani-petani korban developer itu kemudian terabaikan. Nah ini yang persoalan yang nyata ya di Malangraya. Dan kita sebenarnya sudah sounding juga ya, mumpung ini juga ini ke suara publik, kami Padepokan Hukum sebenarnya sudah bersurat ke Bupati Malang. Karena menurut Undang-Undang 1/2011, Undang-Undang Perumahan dan Kawasan Permukiman, ada wilayah kewenangan kepala daerah, bupati dalam atau wali kota juga terkait dengan persoalan carut-marut ini, perumahan ini, bahwa mereka punya kewenangan, atau dalam hal ini Bupati CQ Cipta Karya ya, punya kewenangan untuk melakukan pengendalian dan pengawasan terhadap proses jalannya ini, bisnis properti ini. Tapi saya berani menyatakan ini tidak dijalankan secara benar ya oleh aparatus pemerintahan, dalam hal ini pemerintah daerah ya. Karena abai, mereka abai. Kadang-kadang yang justru tragis Mbak, mereka kadang-kadang malah menyalahkan pembeli. Loh apa sampai beli begitu kok dihapusi begitu. Kemon, ini sesuatu yang ini ya, mengusik rasa keadilan kita, bahwa harusnya kalau pemerintahan itu bicara struktural, ada struktural yang nggak pas dalam hal ini apa? Fungsi pengendalian dan pengawasan dari bupati, saya sebut saja bupati wali kota, CQ Dinas Cipta Karya dalam mengendalikan proses ini jalannya aktivitas pengembang ini. Sehingga sebenarnya bisa kalau kemudian ada perumahan yang bukan saja tidak berizin, tapi mereka kan bisa memanggil ente sebagai developer wis lunas belum ke petani. Itu sebenarnya bisa dilakukan fungsi itu oleh Cipta Karya. Tapi selama ini hanya diam 1000 bahasa. Dan surat kami tidak pernah surat kami pun juga tidak pernah dibalas. Tidak pernah dibalas, tidak pernah dijawab. Bahkan untuk ketemu pun, dari kalau kita masuk Cipta Karya untuk ketemu pun, kita Cipta Karya Kabupaten. Untuk ketemu pun langsung dengan
mau ketemu sama pihak siapa Pak? Sudah janjian belum? Sudah janjian belum? Lah mau janjian apa kayak apa? Emangnya kita ini punya nomor HP-nya semua pejabat? Apakah yang boleh ketemu cuman yang sudah punya nomornya aja? Berarti sudah punya nomornya udah kenal, udah ada deal-dealan gitu? Enggak. Dan ini ke depan memang menjadi PR kami di Padepokan untuk, jadi gini Mbak, dalam struktur berpikir kami sebagai advokat penegak hukum itu begini, bahwa kasus yang kita tangani itu bisa saja merupakan kasus privat. Tetapi dalam mindset kita, kasus privat ini harus kita rekonstruksi dan kita konstruksikan kembali sebagai kasus struktural. Artinya apa? Kita menggugah kepada para ini, para ini pemangku kepentingan, pemangku kebijakan, bukan kepentingan, pemangku kebijakan ya, untuk tolonglah ini diperhatikan, korban ini sudah jatuh ratusan Mbak di Kabupaten Malang ya, Kabupaten Malang terutama Kabupaten Malang. Dan mereka rata-rata pegang akte notaris. Jadi kita juga berharap ini mungkin mumpung di publik juga, kita juga berharap ayo kawan-kawan notaris saling mengingatkan ini gitu loh. Jangan merugikan masyarakat gitu loh. Yang namanya kita insan hukum, orang hukum kan Kak Iso kan kudu melindungi masyarakat dengan ilmu kita toh. Saya ingat statement Wakil Menteri ini ya. Ini saya mention ke teman-teman di ini ya, Ikatan Notaris Indonesia ya. Kita sebagai sesama profesi hukum, kita memang harus saling menghargai begitu kan. Ada pernyataan dari Pak Menteri, Wakil Menteri Hukum Pak Prof. Edi Heris beberapa waktu yang lalu bahwa notaris itu bukan hanya mencatatkan ini kepentingan para pihak, tapi bahasanya Pak Wakil Menteri itu adalah notaris harus juga menjaga sistem hukum. Nah, menjaga sistem hukum itu dalam arti apa? Oh, ada aspek perlindungan hukum, begitu loh. Jadi kan ada, ini saya jelaskan ya. Ada satu kasus begini. Katakanlah ini, Bu Esti notaris misalnya ya. Membuat suatu akte ya, saya pemilik tanah ya, saya memberikan kuasa kepada Mbak Anu untuk menjual, untuk menghibahkan, untuk mengapa saja tanah saya tanpa ada ikatan jual beli atau ikatan apapun gitu. Jadi ini seperti kuasa untuk menjual yang berdiri sendiri. Nah, ketika ini sebenarnya kita sudah laporkan notaris ini ke Majelis Pengawas Notaris ya, mengatakan bahwa loh, kami hanya mencatatkan kepentingan apa yang dilahirkan para pihak. Jadi dalam simulasi kasus ini, Pak Fajar memberikan kuasa kepada Mbak Anung untuk mengapasajakan tanah saya. Loh, itu nggak bisa loh seperti itu. Nah, itulah yang dimaksud oleh Pak Wakil Menteri itu. Notaris harus menjaga sistem hukum itu seperti itu, bukan asal mencatatkan kepentingan para pihak. Saya pangku tanah, saya berikan kuasa Mbak Anung untuk menjual, menghibahkan, apapun saja. Bahkan kalau menjual menentukan harga sekalipun. Ini kan konyol seperti ini. Dan terhadap oknum notaris yang seperti itu sudah kita laporkan ke Majelis Pengawas Notaris. Tapi ini masih proses, karena baru 2 minggu yang lalu persidangan etiknya. Dan sejauh ini dari kasus yang sudah disebutkan tapi belum ada yang selesai satu yang hampir selesai. Hampir selesai. Nah, tapi itu juga karena penyelesaiannya itu kan gini, masalah tanah ini penyelesaiannya bukan katakanlah saya korban ya, saya user, saya pembeli perumahan, saya melaporkan atau ada petani juga melaporkan developer, kan kan melaporkannya kan tidak hanya developer aja, kan nggak mungkin toh developer tuh bisa jualan kaplingan tuh tanpa dia bilang, belilah tanah saya, legalitasnya lengkap melalui notaris, kan pasti gitu, ya kan? Nah, saya ini ada kasus yang hampir selesai, kenapa? Karena kan yang dilaporkan itu adalah developer dengan notaris. Notarisnya ini kan pakai pasalnya kan turut serta ya, karena membantu turut serta. Nah, saat notarisnya ini mau ganti rugi sesuai undang-undang jabatan notaris, ganti rugi kepada user maupun ganti rugi kepada petani, kan berarti yang harus dipisahkan notarisnya karena dia sudah tanggung jawab. Lah developer ini kan juga harus masuk karena dia sudah melakukan tindak pidana.
Lah itulah mbek polisi ku lek developer lek notaris wis tanggung jawab, developer kok ngeculno. Lah ya apa terusan? Loh itu logika nyata di Polres Iya, Kabupaten itu Malang. logika nyata. Nyata itu, Mbak. Jadi ada notaris PPAT yang sudah membayar ganti rugi kepada prinsipal klien kami, karena memang menurut Undang-Undang Jabatan Notaris, notaris yang mengeluarkan akta yang itu merugikan pihak lain, maka pihak lain itu bisa menuntut ganti kerugian, biaya penggantian, bahkan termasuk denda dan bunga. Nah, alhamdulillah yang itu notarisnya sudah ada etikat baik dan diberikan kepada prinsipal kami. Tapi masih ada ganjalan yang tadi itu disampaikan Bu Esti tadi itu. Maunya penyidik itu notarisnya sudah memberikan ganti rugi ya sudah, developernya sudah dilepaskan aja. Nah ini kan sesuatu yang nggak masuk di logik hukum sebenarnya. Ya kalau notarisnya udah ganti rugi ya, oke notaris sudah beretikat baik. Gitu. Tapi kan ini developer lah rata-rata developer sendiri kan sudah nggak punya apa-apa, Mbak. Ya nggak punya apa-apa atau dia macak kiri nggak tahu akhirnya dia atasnamakan orang lain kan bisa. Kebetulan developer yang kita laporkan itu memang masih di LP Lokwaru. Masih masuk di LP. Masih masuk tapi kita laporkan dengan kasus yang lain. Dan itu banyak yang lapor gitu loh. Jadi antara notaris dan developer ini nggak ada kerjasama gitu ya, Bu? Dimungkinkan dan ya kita menduga kuat ada setidaknya kan ini developer menggunakan jasa notaris. Tetapi kan notaris punya kewajiban hukum, Mbak. Kewajiban hukum apa? Menjaga kepentingan hukum para pihak. Termasuk begini, kalau saya tadi saya contohkan ya, saya menjual ke Mbak Anum tanah, maka notaris ini harus memastikan secara formal by dokumen apakah tanah yang dijual Pak Fajar ke Mbak Anum itu surat-suratnya berbunyi bahwa itu milik saya. Gitu. Lah kalau kemudian ternyata tanah itu ternyata sebenarnya bukan bunyi milik saya secara by dokumen, kok masih dibuatkan akta jual beli, ini kan konyol. Dan saya harus menghadap. Dan harus menghadap juga. Karena beberapa prinsipal yang kami dampingi mereka tidak pernah mengenal notarisnya loh. Tiba-tiba mereka dapat akta, bahkan ada sudah pensiun ya, beliaunya ini pensiunan TNI ya, dia berharap dulu waktu kerja keras ingin dapat aset ya, dia itu ngaku di majelis kehormatan notaris bahwasanya, Bu saya memang beli tanah ke Pak ini gitu ya, tapi akta ini bukan tanda tangan saya dan saya tidak pernah kenal notarisnya, bilang gitu. Ya makanya ini lagi-lagi kalau kita menyampaikan kepada teman-teman di ini Ikatan Notaris Indonesia itu sama sekali bukan kami ini melakukan semacam membuka front permusuhan, menjelek-jelekan, sama sekali bukan. Karena ini berangkat dari tanggung jawab kita berprofesi sama-sama profesi hukum, mari kita menjaga. Nah sebaliknya pun juga praktek-praktek yang terkait dengan penyimpangan-penyimpangan kalau memang melibatkan oknum advokat-advokat yang tidak bertanggung jawab juga ada salurannya di Dewan Kehormatan. Jadi kita sama-sama enak jalannya. Jadi kalau kami di Padepokan Hukum itu kebetulan banyak menangani kasus korban-korban developer yang diduga melibatkan notaris dan kami kemudian speak up keluar ke publik, itu bukan untuk menjelek-jelekkan sama sekali tidak, karena di luar sana pun kami juga bergaul dengan banyak notaris yang juga teman kami baik juga, yang juga bertanggung jawab, yang juga kerjanya profesional gitu loh. Tapi kalau ada 1, 2, yang 3 yang melakukan itu, jangan kemudian dibaca sebagai wah ini kok advokat menyerang notaris. Bahkan ini loh yang agak lucu ya, Bu Esti ini di kalangan ini teman-teman notaris disebutnya notaris hunter gitu. Jadi dianggapnya pemburu notaris. Padahal kita semata-mata menjaga kepentingan hukum masyarakat. Ayo kita sebagai insan hukum punya tanggung jawab untuk minter ke masyarakat, mendidik masyarakat dan melindungi masyarakat secara hukum. Padahal di kantor kami itu kan kami juga Padepokan Hukum juga punya rekan notaris. Karena kalau memang kami menangani sebuah kasus, kami butuh apa? Kami ada rekan, ya, dan itu memang
ya baik-baik saja tuh gitu. Makanya mungkin beberapa kawan notaris yang tersinggung, ya saya bertanya apakah dia juga melakukan kasus yang saya pegang. Dan ini belum saya ambil lupa ini, Bu Hesti ini, mungkin juga saya ya, itu dilaporkan oleh salah satu oknum notaris di Kabupaten Malang dengan pencemaran nama baik tuh Mbak, di Polres Malang. Beneran. Jadi kita sudah diperiksa, dianggap melakukan pencemaran nama baik. Padahal nanti bisa dicek di VT-VT-nya Bu Hesti itu tidak menyebut nama, inisial. Oke. Terus, nah sebenarnya kalau dalam Undang-Undang ITE sendiri, kalau kaitannya dengan persoalan seperti ini ya, di saya agak lupa di pasal 45 yang ayat 7 itu, bahwa tidak bisa dipidana dalam konteks pencemaran nama baik itu adalah ketika hal ini dilakukan untuk melindungi kepentingan umum. Nah, kami sebagai advokat penegak hukum itu juga punya kepentingan untuk melindungi masyarakat. Dan konteksnya adalah kalau ada case ini, maka masyarakat jangan kemudian terjebak seperti ini. Jadi apa yang diungkapkan di VT-VT yang dilaporkan ke Polres Malang, saya sebut dilaporkan oleh salah satu notaris di Kabupaten Malang itu ya, itu sebenarnya adalah bagian dari pendidikan hukum sebenarnya, bahwa jangan sampai masyarakat ini kemudian kena persoalan seperti ini, dan bagaimana menghadapi tip-tipnya. Jadi apa yang diungkapkan dalam VT-VT yang dilaporkan itu adalah ini based on case ya, ini benar-benar case yang nyata, yang ada, yang orang konsultasi kepada kita gitu. Nah itu pun ini ada resiko itu, tapi kami melihatnya ini bagian dari resiko untuk resiko dalam revolusi. Ini saya sebenarnya menghibur diri, ini biasa dalam revolusi, bahwa kita ingin menegakkan hukum atau bersama-sama mengajak kepada profesi hukum apapun, pada teman-teman kepolisian, teman-teman kejaksaan, teman-teman notaris, ayo kita sama punya tanggung jawab untuk minterke masyarakat, untuk mendidik masyarakat, mengedukasi agar tidak jatuh ke persoalan-persoalan yang menimbulkan kesulitan bagi masyarakat. Yang kerugiannya itu Mbak, ini. Bahkan ada petani kita yang, tetangga itu yang sampai meninggal nggak dibayar oleh developer itu. Sampai anaknya jadi yatim, karena bapaknya mikir kan, tanah nggak kebayar. Klien kita yang di mana ini aja juga sampai stroke gitu. Sampai stroke. Ibu-ibu yang sudah butuh itu sudah 77 tahun ya. Karena yang ngantu-ngantu ngarep-arep ngedol tinggalane wong tua untuk kehidupan yang lebih baik, mau memperbaiki rumah. Nanti kalau pakai logika ini penyidik di Polres Malang, petani nggak bisa lapor. Aduh, saya katakan ini kiamat hukum sebenarnya. Ya, orang-orang seperti saya dilaporkan. Dan satu lagi Mbak, yang dilaporkan bukan hanya saya, orang yang berkomentar di VT saya juga dilaporkan Mbak. Loh iya, sama oknum notaris itu. Orang yang lapor yang berkomentar di VT saya. Terus orang yang pernah komentar itu yang awalnya itu akunnya aktif, lalu nggak aktif loh Mbak. Jadi saya itu udah banyak buktinya. Jadi karena kan saya lupa tanggalnya ya, jadi saya Senin itu diperiksa ya kan, Sabtu Minggu saya mengumpulkan bukti, ini loh orang-orang yang pernah ngadu ke saya ya kan, tak kasih konsul, Senin itu tak kasih ke Polres Kota Malang, pagi Senin sore akun itu langsung hilang, nggak aktif semua. Ada apa? Saya punya buktinya itu gitu loh. Jadi saat saya screenshot akun itu masih aktif, sampai akun itu tidak aktif. Makanya kami mengajak kepada para penegak hukum, para profesi hukum untuk berpikir, ayolah gitu loh. Ayo sama-sama. Kalau salah akui, perbaiki gitu loh. Terus lindungi masyarakat ini dengan ilmu. Ya ini penegak hukum saya nggak keduman bedil Mbak. Biar pas keduman bedilku turut, polisi duwe bedil, jaksa duwe bedil, hakim duwe bedil, kayaknya saya nggak duwe, ngerti nggak? Oh jaksa masuk kan duwe. Ini lah keduman bedil Mbak. Gimana waktu perasaannya dilaporkan? Kalau dia sih santai. Karena saya anggap di bagian dari perjuangan. Iya, saya santai dan saya tetap yakin kok. Mungkin saya nggak punya uang, kami ini pengacara miskin Mbak, hidup aja di tengah hutan, kan gitu kan. Tapi kami punya Tuhan. Gitu. Ini proses yang Bu Hesti dilaporkan dan bisa jadi saya juga ya, itu adalah
ini masih penyelidikan. Nah, penyelidikan itu dalam hukum itu intinya polisi masih bekerja. Apakah laporannya si notaris W itu ya sudah memenuhi unsur pidana atau tidak, itu masih penyelidikan. Nah, tapi saya sudah mewarning kepada penyidiknya melalui keterangan yang saya sampaikan bahwa ingat ayat 7-nya, kalau orang berbicara di publik untuk kepentingan umum itu tidak bisa dipidana. Sehingga jangan sampai kemudian polisi nanti juga offset dalam melakukan penyelidikan ini case-nya Bu Esti ini. Terus yang ingin saya tanyakan adalah tadi kan sudah diceritakan tuh kalau misalnya notarisnya sudah beritikat baik gitu, developer ini bagaimana Bu? Maksudnya tidak ada tindakan lagi kan? Udah mau bertindak apa Mbak? Nggak punya apa-apa orangnya sudah. Ya rata-rata developer seperti itu sudah nggak punya apa-apa. Ya untungnya ketangkep Mbak, dari sing lari dia ganti baju di kota lain, menipu lagi, gitu loh. Aneh, aduh. Iya di kota lain, karena gini, case ini juga based on case Mbak. Jadi developer yang kita laporkan bersama notaris yang baru kemarin 2 minggu yang lalu bersidang di etik, dan baru mungkin 2 hari yang lalu kami menyampaikan ini pemeriksaan saksi-saksinya. Itu juga developer yang terkenal ganti-ganti nama juga. Bahkan kemarin ini penyidiknya cerita ke saya, sebelumnya dia memang juga menjalani di Lowaru juga, sudah bebas, tapi kami laporkan case yang lain. Nah itu penyidiknya cerita dia ditangkap di Bogor. Di Bogor juga punya mainan juga gitu. Ya nipu orang. Ya nipu juga gitu. Makanya ini harus kalau saya pesen ini sebenarnya harus komprehensif ya, semua lini pemangku kebijakan ya, pemangku kebijakan baik dari bupatinya, CQ, Cipta Karya, dia harus punya ini ya, golek duit ning perumahan gitu loh, tapi lakukanlah fungsi pengawasan dan pengendalian gitu loh. Itu di pemerintahan. Terus di APH-nya juga harus seperti itu juga, harus sinergi juga. Di organisasi profesi juga harus seperti itu. Misalnya kami pun begini, dalam pandangan kami misalnya ketika orang, dan ini kejadian, kalau orang datang ke Padepokan kami dan dia posisinya salah, pasti akan kami sampaikan bahwa posisimu itu keliru. Bukan kemudian advokat itu harus selalu membela yang baik sebenarnya dalam etik. Nah, pun juga yang lain-lain juga seperti itu sebenarnya. Kami menghimbaunya di profesi hukum yang lain juga seperti itu. Nunungke di sing keliru, nek notaris ndelok bahwa iki pembenjual nggak punya kapasitas untuk menjual karena masih milik orang lain, petani. Yo aja digaweke akta gitu loh. Iya. Nah, ini saya kira penting untuk diberikan garis bawah ya, bahwa kita semua punya tanggung jawab untuk menjaga agar kejahatan properti developer mafia tanah berkedok developer ini semakin angkanya akan tambah kalau kita tidak ada keseriusan. Yang masih nol itu yaitu pemerintahan daerahnya itu, karena nggak bekerja berdasarkan mandat di Undang-Undang Perumahan dan Kawasan Permukiman. Untuk di kasus Kabupaten Malang ini, disebutkan ada berapa kasus BSD? Banyak Mbak. Banyak, semua ada Mbak. Banyak banget. Banyak. Dan ini lagi itu dimasukkan ke Ini Ya, masih berproses. Sekarang Ploso, Singosari, Pakis. Pakis. Karena kebanyakan untuk kasus tanah ya kan, yang kena pidana kan hanya developernya saja. Notarisnya jarang loh, bahkan banyak kan. Pernah enggak notaris itu dipanggil atau di Malang? Belum pernah tuh kan gitu. Ya nggak tahu karena apakah penyidik itu tidak mengenal UJN apa gitu kan, ataukah penyidik tidak mengenal undang-undang perumahan dan pemukiman. Dan makanya kan aku sampai gini, ayo toh aku nggak belajar toh gitu loh. Saya yang khawatir apa? Yang saya khawatirkan ya, undang-undang perumahan ini hanya dipakai oleh oknum-oknum polisi ini hanya untuk malak
Nah, ini Yang kan saya ini. khawatirkan Ini. itu, rumah lah oleh ya. Ya, ora oleh. Oleh, apa? Yang saya khawatirkan itu gitu loh. Maksudnya Ayo. malah nggak oleh. Ya makanya yang saya khawatirkan itu, ayo undang-undang ini difungsikan semaksimal mungkin. Jangan sing oleh kan nek istri malah suami oleh. Saya morotin bapak juga bisa pak. Jadi gitu loh, Mbak. Yang saya khawatirkan itu undang-undang perumahan ini disalahgunakan. Padahal kalau kita undang-undang perumahan ini kita dikencengi pemdanya, penyidik, polisinya, kita juga sebagai advokat, profesi notaris, advokat. tertata kok Mbak, gitu loh maksudku. Tapi aja undang-undang ini mek dijemet-jemetenan. Ono apa oknum polisi teko nang perumahan, nggo surat, Mas sampean izine nggak lengkap, langgar undang-undang perumahan. Waduh, developer weden, ngono kan. Saya ngerokok ae, ngopi ae. Tapi tujone aku dilaporan pakai undang-undang iku, merem matane. Nah, itu pusing aku, Mbak. Piye ngono ku, Mbak? Ini kira gak oleh ya ngomong ngono ku yo. Ya Allah, wis tekan apa. Wis dene lampu iki jenenge, Mbak. Nah, Bu Esti, Pak Fajar, ini kan sudah diceritakan juga ya, ada kasus sekali ratusan ya, puluhan ya, Puluhan, nggak ratusan mungkin korbannya. Korbannya. Oke. Dan juga kerugian sampai ratusan dan miliar ya. Ya. Dan ini sebagai kewaspadaan untuk teman-teman buat masyarakat juga ya. Tapi yang pertama adalah modusnya alur itu seperti apa sih Bu Esti, Pak Fajar? Kok bisa terjadi hal tersebut itu? Dan ini kan juga sebagai kewaspadaan juga buat teman-teman. Pertama modusnya adalah jual tanah kafling murah, bisa in-house. Nah, pembayaran in-house itu loh Mbak, sing orang kadang-kadang kepincut. Iya kan? In-house itu bayar ke developer, gitu nyicil ke developer nggak pakai bank gitu loh. Itu yang bikin Misalnya orang 2 tahun atau kepincut kan itu. Soalnya kan kalau pakai bank kan sekarang pakai BI checking, gitu kan kadang-kadang. Wah, aku di kantor bisa duwe utang, aku di bank duwe utang kan gitu. Wes iki in-house, tak apa wis tuku kan gitu. In-house tuh bayar mau developer gitu loh. Nah, makanya rata-rata itu kebanyakan modusnya gitu. Rumah murah berlabel katanya subsidi. Kalau dikatakan subsidi itu ya itu ada peran serta pemerintah harusnya. Dan itu tidak bisa in-house kalau subsidi, harus melalui BTN. Kan gitu. Atau kadang dengan embel-embel syariah. Banyak itu. loh Mbak orang tertipu. Ini biasa ngibipin gitu. Iya. Iya. Saya mohon maaf ya cerita ya. Ada seorang, ini kliennya Mbak Esti ya, ini di Madura ya. Pendeta. Dia seorang pendeta Nasrani ya. Maka dia cerita terketuk percayanya dengan developer itu apa? Wah, di kantornya itu penuh-penuh simbol-simbol syariah lah. Murota, setel, terus mungkin bajunya terus ada apa yang berbau-bau syariah yang secara di kulit saja. Dan itu harus hati-hati sebenarnya harusnya masyarakat. Karena banyak developer modal dengkul yang kemudian memanfaatkan sisi-sisi emosional seperti itu, dan sudah banyak korban. Dan korban yang jatuh ini Pak Pendeta ini kan ya memalukan ya, ini justru dari ini apa namanya, sampai ceritanya tuh hati-hati, maaf ya Bu Esti saya mau cerita. ya dikhawatirkan menyinggung karena Bu Esti Muslim, khawatirnya menyinggung. Nah itu ternyata juga jadi modus ternyata Mbak, modus dalam menjual perumahan-perumahan yang nggak jelas itu, pakai simbol-simbol ini agama gitu. Makanya kalau mau beli rumah atau tanah kafling itu sebenarnya gampang sih Mbak. Kalau kita tidak bermindset tanah murah, jangan bermindset tanah murah gitu loh. Karena ya apa, kalau bermindset itu kita harus punya desa minus pasti itu. Dan mereka itu apa ya, hanya dikasih tahu set plan yang gambar kotak-kotak itu udah denah gitu, udah percaya gitu loh. Biasanya kan brosur ada ya gambar-gambar ini. Padahal kalau mau sebenarnya ini sedikit tips ya, tips untuk supaya sedikit terhindar lah gitu. Tips yang sempurna saya enggak sesempurna itu gitu loh. Sebelum beli tanah, pertama adalah pastikan set plan-nya kan gitu. Set plan itu bukan set plan yang dibuat oleh developer.
Tapi set plan yang dibuat oleh Cipta Karya, oleh developer gak set plan saya naik dewe mbak. Jalan cuma 4 meter, kadang 5 meter. Yang nantinya kedepannya apa? Akan menimbulkan perumahan kumuh. Iya kan? Iya kan? Terus banyak gang-gang buntu itu yang harus dihindari karena apa kalau ada kebakaran bagaimana? Lah, harusnya developer itu berpikiran gitu loh. Ayo ciptakan kota ini yang nggak kumuh kan gitu. Makanya tanyakan sebelum beli set plan-nya kayak apa, lihatan jalannya lebar, fasum-fasosnya bagaimana, masalah makamnya bagaimana. Baru menginjak ke legalitasnya. Legalitasnya itu apa? Sudah sertifikat atau belum? Kalau memang sudah sertifikat atas nama siapa? Kalau memang belum bersertifikat, tanah itu punya siapa? Developer menjual dasarnya apa? Ya memang harus cerewet. Nah, marketing developer ya ono pembeli cerewet, moro mandek. Aduh, Kak sudah begitu. Sudah begitu ngono, Mbak. Ya Allah. Oke. Jadi kalau sudut pandang Bu Hesti dan Pak Fajar ya, Cipta Karya itu sebenarnya harus ngapain sih gitu? Karena kan kasus ini kan luar biasa Bu ya. Ini saya juga merinding ini loh ya. Ini juga karena masyarakat juga kasihan. Hal ini mungkin belum disampaikan juga ke masyarakat yang mungkin akan membeli tanah gitu ya, ke developer itu segala macam. Mungkin kan mereka juga butuh edukasi gitu loh. Sebenarnya apa sih yang harus kita lakukan juga diarahkan ke pemerintah daerah dari sudut pandang Pak Fajar dan Bu Hesti, silakan. Ya, ini nanti tambahin Mbak. Jadi saya ingin mengembalikan kepada aspek legal di Undang-Undang 1/2011 tentang perumahan dan kawasan permukiman. Di sana ada mandat yang diberikan oleh undang-undang kepada pemerintah daerah. Nah, pemerintah daerah ini kan banyak cabang-cabangnya toh. Tentu saja dalam hal yang disampaikan ini tadi itu adalah Cipta Karya. Dia punya fungsi kewenangan kaitannya dengan pengawasan dan pengendalian. Nah, pengawasan itu termasuk adalah dalam hal perizinan. Mereka kadang-kadang saya berpikirnya apa, mereka bekerja secara minimalis ya, hanya misalnya di atas meja orang datang, ini ada izin atau tidak gitu loh. Fungsi pengendalian itu harus lebih progresif mestinya. Kan mereka punya atau aparat-aparat ke bawah itu ada. Iya Kak, di sana ada perumahan, bisa kok langsung didatangi. Kemudian ini bagaimana izinnya seperti apa? Status alas haknya apakah selesai atau tidak? Itu semua adalah kewenangannya dari Dinas Cipta Karya. Bukan hanya misalnya saya sebagai developer datang mengajukan izin. Bukan, kalau itu hanya kerja di atas meja namanya nanti. Perlu lebih progresif dalam ini aspek pengendalian dan perizinan ini begitu loh. Nah, ini yang kita melihat tidak jalan semalaman ini. Bahkan mungkin orang kan sering mengatakan ya Cipta Karya itu dinas yang paling basah ya karena sering kebanjiran ya. Bukan kebanjiran air. Oke. Paling basah lah pokoknya. Orang juga sering mengatakan, oh itu ATM-nya kepala daerah misalnya. Nah, makanya ini harus dilakukan benar. Nek jadi aparat benar. Apa dulu sanggahnya jadi aparat itu, gitu loh. Tanggung jawabnya dunia akhirat loh. Kalau tidak mengerjakan tugas-tugas itu, gitu loh. Nah, saya percaya kalau itu dilakukan tugas dengan benar dan baik, fungsi pengendalian dan pengawasan kan gini ya, pengendalian pengawasan itu bukan saja apa yang mau dibangun, tapi apa yang sudah ada itu juga dikendalikan. Nek neng kono nek perumahan, oh bisa kok secara proaktif mendatangi indiki set plan indiki, sopo sing tanggung jawab neng gini, dihentikan. Nah itu bisa disegel oleh Satpol PP, bisa loh Mbak, perumahan yang di sana tidak perizinannya tidak lengkap dan ternyata banyak merugikan, daerah itu bisa loh melakukan fungsi penindak ini. Tapi semua tidak pernah terjadi seperti itu, tidak pernah terjadi. Nah, mungkin Mbak Esti bisa nambahkan kaitannya dengan fungsi Cipta Karya, karena beliau sering ini pemain-pemain ke Cipta Karya sering. Jangan bahasa Pak, saya berenang, Pak berenang. Jadi gini Mbak, aku nambahin dari Pak Fajar. Jadi gini Mbak, kalau memang fungsi pengawasan itu sebenarnya
praktisnya ya. Kan Dinas Cipta Karya itu ya juga di bawah Bupati. Yang di bawah Bupati kan nggak hanya Dinas Cipta Karya, bahkan lurah pun itu kan juga di bawah Bupati ya kan. Ini iya lurah kepala desa itu katakanlah Cipta Karya ini datang ke desa-desa, di sini ada proyek perumahannya di mana aja, terus peruntukan lahanmu di desa ini apakah boleh sih untuk perumahan, apakah itu peruntukannya untuk pertanian, apakah itu tidak boleh untuk perumahan. Nah, peruntukan lahan ini kan juga harus jelas ya. Nah selama ini saya pernah saya minta informasi peruntukan lahan, katakanlah di Kabupaten Malang ini sing ijon di sini nggak boleh dijual yang mana, atau di desa ini yang nggak boleh ada perumahan yang mana, di kecamatan ini yang nggak boleh ada perumahan di mana, yang boleh di mana, supaya apa? Supaya nggak ada kini tuku tanah kedelodok, ya kan? Kita sudah beli tanah, saya developer, saya juga harus, developer juga harus dijaga kepentingannya, tidak semua developer jelek ya. Semua karena, dijaga kepentingannya. Iya, karena banyak juga developer yang kasihan, Mbak, beli tanah, dia nggak tahu ternyata tanah ini peruntukannya bukan untuk perumahan, wis kadung tuku, Mbak. Nah, akhirnya ya apa? Karena wis kadung tuku akhirnya pakai jalan-jalan yang non legal, akhirnya banyak berkurangnya tanah-tanah pertanian. Makanya informasi tanah pertanian tuh bukaan, kabupaten tuh bukaan biar kita tahu mana yang nggak boleh, mana yang harus dijaga gitu loh. Terus kayak sumber-sumber mata air, sungai-sungai, kan banyak yang ambrol-ambrol juga. Itu ya apa sepadan sungainya? Setplenya ya apa gitu loh. Sebenarnya gampang kok, tinggal di Cipta Karya nang desa. Kan nggak mungkin di luar angkasa, kan itu di desa loh. Nah iya toh, di desa nih ya apa, perumahan ya apa, kan kayak gitu toh sih. Itu sih lah sebetulnya. Masih biru ya nggak dijalankan ya. Nah, kita pernah punya gagasan ini Mbak sebenarnya, kalau secara hukum namanya citizen lawsuit. Jadi Padepokan sudah menggagas dengan teman-teman advokat progresif yang lain untuk menggugat bupati sebenarnya. Tapi gugatannya itu nanti petitum atau permintaannya itu adalah agar bupati mengeluarkan aturan yang lebih sehat, nek bahasa santri itu yang lebih soleh aturan itu, sehingga banyak orang terlindungi, petani terlindungi, pembeli terlindungi, developer pun juga harus terlindungi loh. Karena dunia ya ekonomi ini kan bergerak karena bisnis ya, pelaku bisnis juga harus dilindungi. Nah, sehingga ada kepastian hukum. Nah, aturan itu yang belum ada, yang bisa memastikan bahwa sebenarnya yaitu tadi fungsi pengawasan pengendalian itu jalan. Yang lebih kita menduga ya, Cipta Karya ini karena tempat bahasa ya ini banyak perizinan-perizinan yang sebenarnya kita menduganya ini harusnya tahu bahwa itu penyimpangan, tapi ada pembiaran. Ya, karena tempat basah banyak orang nyuci, Pak. Ya. Nggak tahu nyuci apa, Pak. Dengan pembiaran itu, gitu loh. Perumahan itu kalau diaudit lingkungan, diaudit secara legal sebenarnya banyak bermasalah. Ini kaitannya juga ini, Mbak. Kan kaitannya sebenarnya dengan hukum, ini kaitannya dengan perlindungan lingkungan ya. Tadi belum kita singgung sedikit ya. Dengan hukum yang baik, tertata, tadi tata ruang tertata, maka insya Allah kelangsungan ini, keberlangsungan lingkungan berkelanjutan itu akan terjamin. Alamnya terjaga. Alam akan tetap terjaga. Tidak ada sedikit-sedikit nanti kita ngomong bencana. Karena bencana itu pada dasarnya kan karena manusia sebenarnya yang banyak melakukan. Jadi ya pengawasan dan pengendalian yang belum banyak dilakukan. Saya juga baca sekilas tadi ya, kalau misalnya tanah itu kan memang aset ya. Jadi maksudnya bagaimana itu respon dari yang pemilik tanah yang kayak tidak dibayarkan full gitu Pak? Ya selama ini nggak ada petani yang berani untuk speak up, Mbak. Karena mereka lapor polisi ya wedi, Mbak. Karena asumsi masyarakat sekarang lapor polisi bayar, Mbak. Lah karena yang Kedung Rejo itu kan klien kita itu kan sempat dimintai juga sama oknum. Bukan oknum polisi ya, ada oknum desa yang mengatasnamakan bahwa ini harus bayar. Bayar 2 juta katanya kalau mau lapor. Kalau mau lapor ya, mereka kan juga nggak mampu untuk makan sehari-hari saja, mereka harus berjuang. Gitu. Padahal dengan kami nggak pernah narik biaya. Jadi ada tadi Mbak Anu mengatakan nasib petani yang korban itu ya mereka cenderung diam saja.
Diam, Mas. Diam sampai dia menemukan ada teman. yang Kami iya. ini kan teman mereka kan. Kami memposisikan teman ya. Ya alhamdulillah mereka ketemu dengan kita. Terus kemudian kita upayakan saluran penegakan hukum dan juga saluran bagaimana hak dia. Karena petani yang belum dibayar lahannya, maka adalah hak petani untuk menguasai kembali tanah itu. Itu prinsip hukum tanah. Nah itu kita sekarang melakukan banyak upaya untuk tanah-tanah yang belum dilunasi oleh developer kembali ke petani. Tanah kembali ke petani. Itu prinsip advokasi kami ya. Tanah kembali ke petani. Nah bagaimana dengan user yang sudah beli tadi? Secara hukum dia salah bertransaksi. Membeli dengan orang yang Membeli salah. kepada orang yang salah. Memang dalam prinsip hukum ini Mbak, ada namanya pembeli beritikat baik itu dilindungi oleh hukum. Tetapi dalam hukum perlindungannya tidak boleh mengalahkan perlindungan petani. Karena tanah yang belum dilunasi developer prinsipnya kembali kepada petani. Bagaimana nasib user? User sangat dilindungi untuk menuntut kepada developer yang telah menjual tadi itu. Plus tanggung jawab notaris kalau itu ada aktenya. Karena memang di Undang-Undang Jabatan Notaris dalam hal terbit akta yang mana akta itu merugikan, termasuk dalam hal ini user ya, itu berarti user itu punya hak untuk menuntut kepada si oknum notaris tadi itu untuk ya aku ganti nono Pak Bu, karena aku sudah jual beli kepada orang yang salah yang menggunakan akta sampean, kan gitu kurang lebih bahasa mudahnya. Nah itu dia pembeli beretikat baik dilindungi itu. Tapi nggak boleh membeli beretikat baik terus kemudian merugikan kepentingan petani misalnya, ya nggak boleh. Karena perlindungan hukumnya yang prinsip itu dalam hukum pertanahan adalah kepada pemilik lahan. Nah, itu yang belum. Luar biasa Pak Fajar, Bu Hesti ya. Ini ilmu baru nih, teman-teman juga mendengarkan nih ilmu baru juga loh Bu ya. Pokoknya jangan sampai kena tipu, tak Jangan dengar sampai no, kena temenan tipu. tuh. Tapi kena tipu udah mau apa segera supaya hukum. Oke, Gitu loh. siap. Terus no viral no justice sekarang, temenan. Silakan dulu ya Bu Iya, Hesti. bener. Gitu. Tapi ada yang ini pencemaran nama baik. Iya. Nah, masyarakat jangan takut dengan ini, dengan rezim Undang-Undang ITE yang sebenarnya menurut ini tafsir Mahkamah Konstitusi yang sudah diperbaharui pasca kasusnya Pak Haris dan Fathia, itu ada ayat 7 Mbak, di mana untuk kepentingan umum ya, penyampaian apapun informasi di umum di publik itu tidak bisa dipidana untuk kepentingan kepentingan umum. Itu tidak bisa Dan untuk dipidana. membela diri. Dan untuk membela diri ya di ayat 7 itu. Siap, Bu Fajar, Bu Hesti. Itu sebuah, sekali lagi saya sampaikan itu ilmu ya Pak. Ini saya sebagai Gen Z ini juga kayak sangat tertarik ini. Wah, ini karena saya belum, jujur saja belum dapat ilmu seperti ini Bapak. Dan ini juga sebagai kehati-hatian kita untuk di masa yang akan mendatang pastinya. Dan juga Sobat Bemo nih yang tadi mungkin bertanya-tanya hal-hal yang saat pembelian tanah segala macam gitu ya. Tapi Pak dan Bu Hesti, saya juga ingin sebagai penutup ya. Tadi kan sudah disampaikan juga sama Pak Fajar sama Bu Hesti, memang belum ada pengendalian, belum ada pengawasan Secara memadai. lalu no viral no justice itu ya. Dan apa sih Pak yang seharusnya itu langkah-langkah tindakan preventif gitu untuk teman-teman, dan juga ketika hal itu sudah terjadi, langkah-langkah yang dilakukan itu harus seperti apa gitu. Sekali lagi ini adalah sebuah bentuk edukasi untuk masyarakat, untuk Sobat Memo juga, biar hal-hal ini kedepannya tidak ada penipuan tadi gitu. Silakan dari Bu Hesti dulu, boleh? Dari saya dulu Ya. ya lapor polisi Mbak. Tapi lapor polisi jangan hanya sekedar lapor terus pulang udah nunggu, jangan kejar. Tanyakan terus ini laporannya sampai mana. Nah, terus polisi itu juga harus kita sediakan, bukan disediakan uang, tapi disediakan data dan saksi. Yang cukup, aku laporan dataku ini, aku laporan bawa saksi ini. Nggak cuma laporan terus kita diam, enggak. Masuk polisi butuh dibantu. Dibantu apa? Data, saksi itu harus dibantu. Segera laporkan polisi. Terus diteliti, kamu beli tanah ini dapat apa aja sih surate. Kalau dapat akte, siapa yang buat aktenya?
Kalau dapat surat di bawah tangan yang diwarmek atau dilegalisasi, siapa notarisnya? Minta pertanggungjawaban. Walaupun warmek itu yang katanya itu ndak ada kewenangan notaris untuk bertanggung jawab. Tapi kalau warmek itu dibuat di depan notaris dan notaris itu membacakan, berarti dia ikut serta proses itu. Nanti harus benar-benar dilihat. Oh, katakanlah sampai aku tak mulai, saya tak dulu aku tuku kaplingan suratnya apa, itu harus diteliti gitu loh. Akte itu juga harus dibaca, jangan mek kita beli dapat akte, oh ini notaris sudah tenang, jangan bacaan akte itu sampai sebagai apa, oh saya sebagai pembeli, saya beli sama siapa, iya kan. Terus yang saya beli ini apa sih, letter C apa yang saya beli ini masih sudah sertifikat, sertifikat mana sertifikatnya, kalau letter C mana kelengkapan letter C-nya. Nah itu kita harus membaca, jadi masyarakat ojo mek. Ya memang masyarakat sekarang itu berharap senang notaris aman, timbangannya bisa ngambil pengacara ruwet kan gitu. Nggak ada lama-lama. Jadi kan seperti kan banyak yang bilang seperti itu toh kan gitu. Mulai sekarang saya mohon teman-teman Mimo semua kalau beli tanah dibaca surat tanahnya, aktenya dibaca, surat-suratnya dibaca, wis bener lagi. Atau sebelum muncul akta harus ada verifikasi juga, misalnya ke desa meneliti perform atau ini kapasitas dari developer. Karena banyak developer itu loh Mbak, modal dengkul. Modal apa? Jadi ya modal apa juga gitu loh. Jadi hanya bayar katakanlah 10%, terus nanti sudah dijual, nanti pindah lagi ke tempat yang lain. Nah, nambahkan yang dikatakan ini ya, sampaikan Mbak Esti tadi itu ya. Nah, kalau kami di Padepokan itu ada semacam ini, tagline ini ya. Mbak Esti sering apa sebenarnya? Mendidik masyarakat rakyat dengan pergerakan, mendidik penguasa dengan perlawanan. Jadi perlawanan dan pergerakan ini memang seperti bandul yang harus sama-sama jalan. Nah, dalam konteks mendidik massa rakyat dengan pergerakan itu adalah menjadikan masyarakat secara sederhana melek hukum, sadar hukum. Soalnya kadang-kadang tragis gini Mbak, orang sudah jadi korban developer, doyo-doyo golek bantuan hukum. Keliru ketemu advokat, keliru ketemu makelar, malah jadi tambah rugi, tambah sesat jalannya. Itu ya banyak terjadi Mbak. Jadi mau cari bantuan hukum, ternyata bantuan hukum dapatnya adalah malah pengacara nggak bertanggung jawab, makelar hukum atau pengacara yang tidak menunjuk etika. Makanya penting bagi masyarakat ketika berhubungan dengan advokat itu tanyakan apakah punya berita acara sumpah, itu penting. Jangan segan-segan untuk menanyakan bapak atau ibu dari ini organisasi mana, berita acara sumpahnya mana, sehingga masyarakat juga terlindungi. Nah ini teman-teman Sobat Mimo harus ini kalau berhubungan dengan pengacara jangan segan tanya itu gitu loh. Karena banyak di luar sana orang mengaku-ngaku tapi tidak punya kapasitas ini. Tapi pengacara kayak saya yang cuma sudah ada berita sumpah selalu dibilang saya ini bukan pengacara Mbak katanya. Kamu kan penyanyi juga. Dan saya pernah digitukan Mbak, jadi aku bukan, itu bohong tuh bukan pengacara gitu ya Allah. Pengen tak pamer no Mbak, berita acara sumpah Mbak ya Allah. Itu kemelas temen aku. Baik, Mbak Esti, Pak Fajar, mungkin terkait apa tadi mafia tanah ini tadi ya, begitu tadi sebelumnya sudah disampaikan ya kalau misalnya harus dicek dulu, terus juga diverifikasi gitu, jangan juga asal percaya dengan seseorang gitu ya Pak ya. Betul, kadang ini Mbak, beli lewat teman, ini harus hati-hati. Banyak kasus-kasus yang kebetulan saya tangani ya. Jadi yang rugi kan ya dia yang titip temennya, tapi temennya yang nggak tahu apa-apa ini juga akhirnya juga aduh aku salah ya kok punya tangannya, dia terbebani juga. Dia dititipi temen beli banyak kabel, ternyata kabelnya bodong. Ada itu Mbak, harus ngijoli akhirnya gitu. Nah itu tunggu dilanjut. Siap Pak Fajar, Bu Esti, itu sebuah arahan juga ya untuk Sobat Mimo, edukasi untuk kalau misalnya ke depan ada pembelian tanah itu ya, sekali lagi harus diverifikasi, dicek dulu, jangan asal-asalan, jangan tergoda dengan kayak banner-banner biasanya di pinggir-pinggiran itu ya, dia apa syariah? Iya, kadang-kadang ada perumahan murah, perumahan subsidi, ada perumahan in-house, bebas BI checking, itu malah patut curiga itu gitu. Betul.
Dan semoga dengan adanya Pak Fajar dan Bu Hesti ini benar-benar bisa memberikan edukasi ya Pak ya, biar Insya Allah. tidak ada lagi Korban-korban berjatuhan dalam masalah. Betul. Mungkin dari Betul. Pak Fajar dan Bu Hesti ada pesan lagi yang ingin disampaikan biar menggerakkan gitu. Ya saya kira ini, memang ini ya, dalam logika advokasi yang sering kami bangun itu ya, dalam konteks membangun pergerakan itu, masyarakat itu harus berdaya sebenarnya. Berdaya dengan segala aspek dimensinya ya. Kalau berdaya secara hukum itu berarti dia bisa mengakses informasi hukum untuk memastikan tindakan-tindakan hukum yang akan dilakukan apapun ya, entah beli properti atau nanti malah jual sesuatu atau entah melakukan perbuatan hukum apapun, itu bisa mengakses informasi-informasi terkait dengan keamanan hukumnya, memastikan itu. Nah, itu yang sering kami ajak kepada masyarakat untuk berdaya secara hukum. Kalau bisa melakukan advokasi sendiri, kami malah senang. Kami mendampingi saja, tidak perlu kuasa. Biar masyarakat ini podo-podo berdaya dan cerdas secara hukum. Betul. Jadi kayak juga masyarakat juga dihimbau belajar dulu ya, biar tahu ilmunya. Iya, melek hukum juga gitu. Tahu hak dan kewajibannya. Tahu hak dan kewajibannya. Baik, Pak Fajar dan Bu Hesti, terima kasih banyak ya. Itu adalah sebuah hal yang menarik gitu. Dan ini sudah berapa menit? Boleh dicek? 1 jam. Nggak terasa ya. Rumpi itu nggak terasa ya. Meruncut ayo setengah jam. Nggak terasa. Luar biasa sekali Pak Fajar, Bu Hesti, terima kasih sudah meluangkan waktunya. Sama-sama Mbak Anu. Mungkin Untuk kedepannya, teman-teman ibu, terima kasih. kedepannya kalau misalnya ada kasus-kasus terbaru terkini, kami mengundang Bapak ini. Boleh, bahkan ini kami sama berpikir setelah kami ketemu dengan Mas Yogi kemarin di kampungnya itu kan, seandainya misalnya ada ruang diskusi hukum, ada ruang diskusi hukum apapun, terus mengundang Padepokan sebagai mitra, tentu kami sangat siap, karena ini bagian dari tanggung jawab kami untuk mencerdaskan masyarakat secara hukum. Iya. Siap. Mungkin kita bisa main ke Padepokan nanti ya. Monggo. Boleh ya Bu Hesti ya. Cuma sinyalnya jelek. Cuma di sana nggak ada sinyal emang. Iya. Nggak apa-apa, itu Yang banyak demit. Baik, Bu Hesti, Bapak Fajar, sekali lagi terima kasih banyak atas ilmunya dan sarannya. Itu tadi adalah edukasi ya, hati-hati jika untuk membeli tanah gitu ya, diperhatikan karena hal-hal tersebut sangat penting dan sobat ilmu harus akan sadar hukum ya, melek hukum hal-hal itu. Pak Fajar, Bu Hesti, terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya. Semoga kita di lain waktu bisa berbicara kembali. Ini sangat seru sekali ya. Terima kasih banyak. Semoga sehat selalu Pak Fajar dan Bu Hesti ya. Sobat Memo, berikut adalah podcast yang sangat menyenangkan ya. Sampai jumpa di episode selanjutnya.